Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat pengurus harian dari DPD PAN Sleman, kepada yang kami hormati Ketua, Sekretaris serta Bendahara DPC PAN Kabupaten Sleman, dan yang kami hormati Ketua Sekretaris Bendahara DPRT PAN Sleman, dan yang kami hormati anggota fraksi PAN DPRD Kabupaten Sleman, yang kami hormati anggota fraksi PAN DPRD DIY Dapil DPRD DIY Dapil Sleman, dan yang kami hormati seluruh caleg dari PAN DPRD Kabupaten Sleman 2024, dan yang kami hormati Ketua Sekretaris Bendahara dari DPD Puan, dan juga yang kami hormati Ketua Sekretaris Bendahara DPD Simpati, dan yang kami hormati Ketua Sekretaris Bendahara DPD BM PAN seluruh Kabupaten Sleman pada kesempatan sore hari ini. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tentunya pada kesempatan sore hari ini kita diberikan nikmat sehat, nikmat kuat, dan nikmat sempat sehingga kita dapat berkumpul di Pendopo Kabupaten Sleman dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Allahumma amin. Tidak perlu berpanjang lebar di sini. Karena acaranya kita nanti akan dilanjut dengan buka bersama nih. Kita juga akan diisi dengan pengajian karena jamnya sekarang sudah hampir jam 5 sore. Marilah kita buka acara pada kesempatan sore hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Selanjutnya acara yang kedua yaitu pengajian, yang pada kesempatan hari ini pengajian atau pengisi akan diisi oleh Bapak Dr. Hewan Agung Budianto MP PhD. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yu'afi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultani. Nahmaduhu haqqa hamdihi wa nastaghfiruhu haqqa istighfarihi wa bihi nasta'inu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa may yuhajiru fi sabilillah yajid fil ardi muraghaban katsiran wa sa'a. Wa man yahruju min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi thumma yudrikuhul maut aqaha ajrahu ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahim. Sadaqallahu nazim. Yang terhormat Ibu Bupati rahimakumullah, kemudian yang juga sangat saya hormati Mas Raudi, kemudian juga jajaran pimpinan dari DPD PAN Kabupaten Sleman, kemudian dari teman-teman PAN dari seluruh Kabupaten Sleman, tokoh masyarakat yang juga sangat saya hormati rahimahullah. Nyuwun sewu, saya matur nuwun untuk sekedar pengantar. Nanti yang terhormat Ibu akan mendikau Mas Raudi juga tentang kegiatan yang sore ini. Tapi bersama-sama mari kita bersyukur kita berada di tempat yang sangat diridhoi Allah SWT. Kita silaturahmi, tidak ada hal lain kecuali panjang umur, dimudahkan rezekinya, dan dijauhkan dari mara bahaya orang-orang yang mau bersama-sama menghadiri 3 macam majelis. Yang pertama adalah majelis taklim, di mana di situ dibicarakan keilmuan.
Yang kedua adalah majelis islah. Islah itu artinya persaudaraan. Jadi setiap kita ketemu niatnya adalah kita bersama-sama membuka hati untuk menyambung persaudaraan. Kemudian yang ketiga itu majelis walimah. Nah, kalau hari ini khusus ya majelis buka puasa. Walimah itu makan-makan ya, sebagai bentuk kesyukuran. Hari ini tiga-tiganya, empat-empatnya ada. Jadi, alhamdulillah saya juga matur nuwun Mas Audi kemarin WA saya. Jadi, akhirnya saya bisa sowan sebagai keluarga besar PAN ya, di Kabupaten Sleman. Bapak Ibu yang kami hormati, di masa zaman akhir ini itu ada suatu proses yang namanya adaptation. Jadi ketika semua budaya, semua sistem kehidupan itu berubah, maka konfrontatif itu bukan sebuah pilihan. Apapun kalau itu gelombangnya cukup besar, itu kita tidak akan menang. Maka ada hal yang namanya adaptation. Rasulullah melakukan itu dengan sangat indah ya. Kita memberi contoh, Rasulullah itu di awal-awal perjuangan beliau, setiap kali beliau itu tindakan itu asal kondur beli kambing, pasti itu. Kemudian kiwatannya itu diundang untuk ikut makan kambing, sehingga ada istilah wakirah. Wakirah itu makan-makan. Sehingga Rasulullah memulai sebuah proses itu dengan diplomasi makanan. Itu yang pertama. Dan ternyata efektif, karena saat itu orang-orang memang lagi butuh daging kambing, jadi cocok. Cuman saya tidak tahu apakah waktu itu konsep darah tinggi sudah ada apa belum, atau kolesterolnya sudah jadi isu atau belum. Pokoknya kambing. Kemudian yang kedua, beliau memulai sebuah perjuangan itu dengan konsepnya adalah silaturahmi door to door. Bapak Ibu tahu, beda dengan panjenengan dan kula sak menika. Panjenengan menyebarkan sesuatu, mengajak sesuatu itu pada posisi di mana orang-orang berimannya sama. Tapi Rasulullah waktu itu lebih berat, karena semua mengusui Rasulullah SAW. Wah, itu kan hebat sekali. Apa yang dilakukan Rasulullah? Satu, memudahkan proses. Memudahkan proses. Dalam bahasa kita orang ngel-ngel kan begitu. Ini yang harus dilakukan. Kemudian yang kedua, selalu di beliau itu toleransi terhadap orang yang datang. Yang kedua. Yang ketiga, itu prinsipnya ada tiga. Willing help others. Itu Rasulullah ada tiga hal ketika berjuang. Yang pertama adalah selalu berproses memudahkan. Jadi begini. Yang pertama, konsep dalam Islam itu kan gaya Jogja itu lebih cocok menurut saya. Ada satu gaya yang sering dilupakan di dalam kehidupan, yaitu gaya sublimasi. Gaya sublimasi itu saya belajar sampai Australia, orang Semojo. Untuk ternyata gaya itu sudah dilakukan orang Jogja. Yang ngajar saya itu orang Polandia, ya, namanya Wozniacki. Itu ahli leadership di dunia dari Polandia yang disewa oleh Sydney University dari Australia untuk ngajar leadership. Wozniacki itu usianya 80 tahun, tapi ahli leadership. Lalu ngajari kita. Saya waktu itu selama 1 semester saya belajar leadership di Sydney University. Diajari ada satu teori yang cocok karo wong Jogja. Jemeniko teori sublimasi. Sublimasi itu penguapan. Jadi sesuatu masalah itu tidak harus diselesaikan dengan officially. Justru yang sering selesai dengan baik itu disublimasi, diuapkan meskipun itu jadi hal yang sangat luar biasa. Saya memberikan contoh nggak? Nak wong yojo niku, nak ono padu tidak meledak-ledak. Mesti ini, wis nggih ngoten niku, mboten ngoten. Mesti ngoten iki. Wis. Halah. Wis to. Madang ngoten niku. Ngono. Halah ngono ae wis to. Engko tak kandhani wis ngono wae. Wis madang. Golek bakmi Jombor apa? Ngoten niku. Jombor yo enak.
nak kurang enak ono sik nak meneh yo pele ning larang ya. Atau anu jadi nak jalan Palagan itu cedak ngarep BRI wetan dalan ya. Kalau di jalan Damai itu cedak akuarium. Kemudian menjelang ngulon ke kopi filosofi pojokan itu enak. Atau kidul masjid anu makam danen kulon dalan Pak No enak itu ya. Kalau rejo dane kulon dalan sik biru nih kalau nak sik wetan ning anu sego goreng. Nak kulon godean iku senuko, nggih ta? Wetan senuko nika. Nanti Sidoarjo kidule nika ya jempol, ya marep ngetan. Musuk ya gone Museum Soeharto, ya. Lore sepur, kulon panggang ki ngarep SMP Argomulyo. Wah, apa kok penggemar loh ya. Ning Mas Raudi kita urung tau traktir aku. Itu diambil gitu ya. Itu yang terjadi. Tapi ketika itu officially, itu nanti akan menjadi sebuah keputusan ya dan tidak. Dan itu mulai mengikat. Kalau sudah mengikat, bukankah ketika dua orang memilih ya dan tidak, itu kan pilihannya hanya ya dan tidak. Ketika dia sebenarnya tidak milih A, tidak milih B, tapi jadi masalah. Oh, dia milih A, berarti orang seneng karo aku. Dia milih B, berarti saya A ngomong. Padahal kan tidak demikian. Sehingga sublimasi itu cocok. Ketika itu kan, saya sekarang ada masalah. Saya sebagai ustadz ditanya, Pak Ustadz, saat ini di dalam masjid itu ada dua hal terkait zakat fitrah. Siji jenenge amil, siji jenenge panitia zakat. Kan ini hal yang baru. Panitia zakat. Terus terang saya agak tidak seret dengan panitia zakat. Karena itu disertifikasi oleh katanya Basnas. Permasalahannya berapa ribu masjid di Sleman yang sudah tersertifikasi biro. Apa orang tersertifikasi kemudian masjidnya Rasido ono zakat fitrah. Itu kalau saya officially kan rembuk tak undang takmir dari siji. Nanti ketemunya ya dan tidak. Maka saya akan menjawab. Nggih kula wonten nggih mboten napa-napa, rasa digagas, sing penting ibadah. Sing panitia karo ambil ya awor, saya bilang gitu. Sing urung sertifikasi ya ora apa-apa. Akhirnya apa? Selesai. Seolah-olah itu tidak ada masalah. Pertanyaan lagi Bapak, contoh nih, sikatan ini batal apa ora? Ngoten niku tak pertanyaannya. Ini kan kalau dibahas kan nganggo hadis. Sehingga ada orang yang merasa salah, ada orang yang merasa benar. Makanya teori sublimasi itu mengatakan, nah saya misalnya ditekon, piye sikatan itu batal buat jawabannya begini, kowe iki harus sikatan apa mobil, kan selesai urusannya. Gitu, kowe iki harus sikatan apa mobil, selesai kan urusannya. Lu berarti sikatan ya angsal, kan dipikir dewe, mobil dipikir sehingga selesai. Artinya orang yang sikatan yakin bahwa itu ngombe sikatan oleh yura popo, yang harus hati-hati sehingga tidak urus sikatan saat puasa juga tidak apa-apa. Yang jadi masalah di negeri ini, ketika kita itu berpendapat yakin benar itu boleh, tapi kemudian setelah itu diteruskan orang lain yang beda itu salah, itu namanya ujub. Yakin benar pendapat kita tidak masalah, tapi lalu mengatakan orang lain salah, itu adalah ujub. Ujub itu terlalu bangga dengan dirinya. Biasanya ibu-ibu itu habis Ramadan rame nyawal dhisik apa nyaur dhisik, gitu mesti. Sing nyaur sik yo mantep nganggo dalil, sing bener yo nyaur sik no. Kan no wong Yogyo kan nganggo no, Sleman terutama gitu. Saking mantepnya lak nganggo no, yo nyaur sik no. Kok iso njuk Jawa? Hukumnya wajib ki luwih dhisik bangane sunat. Makanya nyaur dhisik, sawal lagi sunat. Ngerti ra? Nganggo ngerti ra itu kan menyakitkan gitu. Sing siji ora trimo. Ora no, wis padha ya ta, mbok mayudan apa magle ambek ra tedong gitu. Kok ora piye sing bener kuwi ya nyawal dhisik. Karena hukumnya sing jenenge nyaur sampai Ramadan berikutnya. Karena nyawalnya nanti dikhawatirkan habis, mulanya nyawal sege nyaur rame pada padu tenggel grup. Ujungnya orang nyawal orang nyaur. Ning mergono pokoknya anomo. Nah, itu yang terjadi. Maka dari itu konsep Rasulullah keren. Satu, memudahkan. Karena begitu memudahkan, kita dimudahkan. Ada seorang badui. Ini konsep kita sama. Badui orang diunggah-ungguh. Badui itu orang diunggah-ungguh. Urung lebu Islam. Nyeluk ke Rasulullah itu cuma Muhammad.
Nak cara adil kan tembilen kan. Muhammad, aku arep mlebu Islam. Ngoten niku kalimatnya. Rasul itu enggak nanya, kowe arep ngopo, tujuanmu apa? Rasul langsung ngendika, iya. Ora ditekoni kowe wong ngendi, iki nggo duit apa ora gitu. Melu dapil ngendi. Kan ora ditekoni ya lho Mas gitu. Rasulullah langsung ngendika, iya. Maka ketika Rasulullah bilang, ya, dia sudah bahagia. Lah hebat ngoten. Kemudian dia ngomongnya gini, aku gelem mlebu Islam, melu kowe Muhammad. Ning syaratnya aku mau ibadah sing aneh-aneh. Pokoknya minimalis, ana cara sakniki. Ning mlebu swarga. Lah ngoten iki kan gaya Jogja. Nek iso rasa sinau ning bijine apik. Nek iso rasa nyambut gawe ning duwite oke. Nek iso rasa olahraga ning sehat. Gundulmu ada ning. Akhirnya apa? Ya, ngoten Rasulullah. Dua hal wae ya sing kudu mbok lakukan, siji salat 5 waktu, loro puasa Ramadan. Karena hanya dua itu yang wajib. Ning tenang lho ya, mlebu swarga tenan lho nak cara Jogja. Tenan aku sing jamin, selesai urus. Akhirnya badu itu ya ming salat karo puasa Ramadan. Begitu dia menikmati salatnya, sering ketemu Rasulullah, dia malah jadi lebih taat dari yang sebelumnya. Rawatib yang dilakukan, sedekah yang baik. Karena apa? Hatinya merasa diberi tempat. Tapi kadang-kadang awak dhewe senengane ngengel-ngel. Aku mlebu Islam ya, ayo kok sik niate sing cetha. Niate apa kowe? Innamal a'malu bin niat. Aku kaya ngomong ngoten iku, takmir kepenthus iki ngono kuwi. Ngono daerah situ, wah ribet nang takmire. Meng arep mlebu Islam iku kan syarat. Kaya KTP wae ngoten niku. Akhirnya apa, dia mundur teratur. Konsep ini tidak boleh dilakukan keluarga pan ini. Jadi yang pertama itu yo ngoten. Sesuk aku diwangi yo itu kalimat pertama itu harus yo. Tak itu bar kuwi gek ngomong. Aku anu sesuk ono mantan nih. Aku le teko bengi yo. Bengi wis rampung. Ayo apa-apa engko ngopi-ngopi. Kan suasana jadi ceria. Coba ada langsung sesuk anu nggih rawuh nggih. Biyen kula duwe gawe. Wah, aku ki lan sibuk. DPR ada nih rapat komisi kon nyumbang ada nih ini. Tapi kalau ini kan baik semua. Amin. Akhirnya apa, proses itu nggak ada. Nah, hal seperti itu terjadi oleh para sahabat juga. Para sahabat juga. Nah, saya akan cerita apa yang ada. Nyon Sewu ini analogi saja, karena kebetulan saya S3 saya di Jepang. Ya, PhD saya di Jepang 6 tahun. Orang Jepang itu ora tahu pengajian. Orang Jepang itu tidak pernah ngaji. Apa meneh ngerti isi Al-Qur'an. Tapi dia lebih Al-Qur'anis daripada kita dalam aplikasi sehari-hari. Apa kalimat yang selalu diucapkan oleh orang Jepang adalah siji arigato gozaimasu. Mau kita berjasa apa tidak, mau kita itu bermanfaat apa tidak, pokoknya matur nuwun. Yang kedua gomenasai, minta maaf. Salah apa ora pokoknya minta maaf. Saya tidak lihat dari perspektif agama loh, kita tenanan roh pomeng lambene ngoten nggih. Tapi paling tidak atmosfernya menjadi baik. Sidik-sidik arigato gozaimasu. Sekarang saya nanya sederhana mohon ya. Misalnya ibu-ibu kan pun masak pagi, ngoten nggih, misalnya nyiapke sarapan kalau nggak pas puasa. Habis dahar, bapak-bapak matur nuwun mboten Bu kalih jenengan. Banter meninggal. Ketok ngono apa ketok mangkel ngendika pripun bapak nak bar dahar esuk marah kasinen seprono sprene gawe ra jigos kono aku mau mangan kantor ibuke yo mangkel to karena awalnya cetha wis ketesuk kletekan meng arep matur nuwun ibuke yo mangkel alah garek ngemploki crigis. Akhirnya pagi-pagi itu yang terjadi bukan atmosfer yang menyenangkan, karena satu tidak ada ucapan terima kasih. Ini yang sering terjadi di antara kita. Itu anyep, raina, itu kan yang manggil. Kenapa tidak terima kasih? Sementara orang Jepang, sekali lagi saya tidak Jepang minded, hanya untuk kompilasi, selalu mengatakan goji sosama desta. Terima kasih sudah masak enak hari ini. Dari seneng banget.
tak jauh si pirsa iki Mas, ibu kita, istri kita itu nak dialog langsung pak jentik kok apa-apa dineke terus pokoknya seneng begitu kowe kok pinter masak to bune apa tapi langsung kabeh dirasai, kabeh diirisi, kabeh dipel, kabeh didoli saking semangatnya karena dia alami goci sesama desta lan bapaknya ngomong duita sima sinte sama-sama ibu bilang gitu ceblengi kita yang cilik deh iso melu goci sesama desta. Jadi sejak kecil itu ucapan terima kasih, atmosfer itu ditumbuhkan. Nah inilah yang harus dibudayakan baik dalam keluarga maupun dalam lingkungan. Bagaimana setiap individu di keluarga besar PAN itu pokoknya menghargai orang lain dengan kalimat arigato gozaimasu. Sekarang tak balik bapak-bapak, nak penjahat maringi blonjo kalau ibu-ibu do matur nuwun mboten. Apa ora tekon sampean? Tekon sik kene kok sing jawab sing kudunan. Ngono nggih. Matur nuwun ya Pak, pancen kowe iki suami ideal. Coba nek aku ra mbok kukup nasibku piye? Ngoten iku lho Bu. Jan kowe iki top tenan Pak ne, kowe ngeneng aku sesasi 200. 200 yuto emang apa jenenge sik niku bojone Sandra Dewi iki sapa? Harvey. Sapa niku? Harvey pinter niku mesti 270 triliun 1 triliun. Oh sampean hafal. Apa kok Mary? Nah inilah artinya apa? Suasana itu menjadi yang kedua. Kita mudah untuk minta maaf. Rasulullah itu kan keren. Orang paling suci dunia akhirat itu Rasulullah. Orang paling tidak punya dosa sak tengu wae bumi langit hanya Rasulullah SAW. Kita orang yang penuh dosa, biasa mawon gitu. Tapi kan selama ini kan keluarga besar PAN ini kan terganti profesi Mas Rodi. Ono si guru, ono si anu TNI, saat ini do adol semongko. Gelundang, semongko nente adol goli. Ini juga harus diapresiasi. Kalau ada yang langsung ngomong ulama poso glundang orang itu apa-apa. Ini perspektif yang salah. Loh, orang glundang itu keren loh, gitu loh. Tapi wong kok ngelake kaya apa ya ora ngombe tenan. Ngelihe kaya apa ya ora mangan tenan, nak urun tekan jam 6. Ini kan keren banget sih mboten Bapak Ibu. Nggih, dijajake mboten? Urun. Ini nak bengi urun. Gitu, maka Quraisy mengatakan bahwa orang yang gelundang-gelundung itu sacrifice ourselves. Orang yang sacrifice, mengorbankan dirinya untuk Allah SWT. Ini diabadikan, diapresiasi oleh Allah di surat Al-Fatir ayat 32, 33, 34, 35. Sabiqun bil khairati biidnillah dzalika huwal fadlul kabir jannatun adni yadkhulunaha yukhalauha fiha asawira min dhahabin wa lu'lu'ah wa libasuhu fiha harir. Amma orang yang bersegera berbuat baik atas izin Allah, ngelake kaya apa ya dilakoni, ngelihe kaya apa ya dilakoni karena Allah SWT. Apa balasan Allah? Sesuatu yang paling tinggi apresiasinya, jannatun adni yadkhulunaha, aku masukkan ke dalam surga adni, asawira min dhahabin wa lu'lu'ah, dihiasi dengan walu'lu'ah mutiara, walibasu fi harir, dan baju dari sutra. Jadi gelundang-gelundung itu keren. Makanya apa tadi saya matur, ambil perspektif yang positif. Walaupun tidak sempurna, tidak selalu salah juga yang katakan gelundang-gelundungnya orang manfaat. Tapi kita, apalagi keluarga besar PAN ini, kan kita butuh mereka. Kita itu kan tidak mungkin PAN itu akan bisa bereksis tanpa mereka. Kenapa seseorang yang kita butuhkan buat mereka happy tanpa harus melanggar aturannya, termasuk urusan menikah. Tuh pilihlah hebat nopo, potongnya ngelih banget. Lo mesti ora jamak, ngantek mripate blabur. Ngono yo dilakoni, bedake kurma coro ora iso. Lah padha meling-meling iya to. Iki padha coklate padha meling-meling. Iki kurma kok mlayu. Coba ini kan keren sekali. Mas
Masa kayak gitu tidak diapresiasi? Masa sehebat itu lalu mengatakan raito opo? Jadi secara psikologis ini yang harus kita lakukan. Sore menyegerakan berbuka, apalagi ibu-ibu luar biasa. Kalau yang hadis ini sebenarnya tidak usah dibahas nih, karena mesti dua istiqomah menyegerakan berbuka. Apalagi ibu-ibu di sini tuh kangen kalimat thayyibah, kangen karo adzan, terutama adzan maghrib. Ojo Indosiar, saking kangene karo adzan. Masjidnya dhewe urung adzan, masjid liyane wis adzan. Dia mau kok sing mau adzan. Oh, muadzin petok. Liyane wis adzan kok mundur-mundur. Itulah ibu-ibu yang keren itu. Kemudian setelah itu kita menyegerakan berbuka. Perspektifnya positif. Kita diminta untuk mendahulukan menyegerakan yang kedua dengan yang manis supaya glukosanya tumbuh. Jadi itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang kedua, willing have others. Konsepnya adalah kegoiban. Konsepnya adalah bahwa kebaikan itu dibalas oleh Allah SWT. Yang ketiga, setelah willing have others, yang kedua memudahkan urusan orang lain. Saya akan membuat simulasi seperti ini. Ketika ada orang berbuat baik, itu ada di surat Yasin 12, konsep akhirat. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu aksarahum kullasain ahsainahu fi imami mubin. Jadi Gusti Allah itu ngendika second life itu ada. Kemudian aku suruh mereka untuk berbuat baik supaya disimpan di lauh mahfuz. Nah, maka dari itu setiap kebaikan itu pasti dibalas oleh Allah SWT. Sebesar apa kebaikan itu? Sebesar zarah. Surat Luqman ayat 16. Wahai anakku, berbuat baiklah kamu meskipun sebesar zarah. Perbuatan baik itu dimasukkan dalam kerikil. Kerikil itu dilempar, ditempatkan di antara langit dan bumi. Kerikilnya saja tidak tertemu, tapi kebaikan itu tidak tersembunyi dari Allah SWT. Tak balik ini, kebaikan sebesar zarah dimasukkan dalam kerikil. Kerikil ditempatkan di antara langit dan bumi. Kerikil saja tidak mungkin ketemu di mana letaknya, tapi kebaikan itu tidak akan pernah tersembunyi dari Allah SWT. Nah, proses ini monggo kita lakukan sebagai teman keluarga besar, lakukan, biarkan Allah yang membalas. Saya beri contoh gini, panjenengan teng dalem gak sibuk banget gaweane oke, tapi punya waktu luang. Ada kader yang datang, Mas, saya minta dibantu nggih, niki kula ajeng golek surat dinopo anak kula ajeng nyambut gawe paling lat sesuk-esuk jam 7. Cobi, apa yang Anda lakukan? Kudune sibuk, bantu mereka. Panjenengan punya link ke Pak Lurah, punya link ke nak perlu diterke, kula terke. Akhirnya dengan Pak Lurah, Pak Duko, tanda tangan rampung, sesuk-esuk surat dadi. Surat digo nyambut gawe. Ketika nyambut gawe dan dhek niku ketompo misalnya, maka setiap rupiah rezeki yang diterima panjenengan untuk sedekah jariyah. Panjenengan untuk duit orang. Panjenengan dibagi sebuah gaji enggak, tapi ketika di alam barzah, ketika kita duduk sendiri termenung sudah nggak ngapa-ngapain, kemudian tiba-tiba ada sinar datang saking limun bantu itu, ternyata setelah nyambut gawe anak iso dadi nganu pinter, iso sekolah, setiap anaknya itu beraktivitas untuk rezeki, jenengan sing nang alam barzah dikirimi terus. Masya Allah, seperti itu Allah mengatur sebuah kebaikan. Maka penutup saya hari ini adalah gue saat ini kapan meneh berbuat baik niku. Setelah 2 meter kali 1 meter, iso berbuat baik. Ajeng nopo jenengan. Kula niki ora iso apa-apa, tapi saat ini lakukan terbaik. Saya melihat ada seorang bapak sepuh itu masuk masjid ngoten niki, gluduk. Beliau ajeng salat anu, Pak. Salat napa? Tahiyatul masjid. Ana telek cecak. Beliau hentikan salatnya. Kemudian beliau nyari tisu, dilap. Yang pertama, setelah itu yang kedua dia keluar bawa tisu, dibasahkan di tempat wudhu, digosok meneh, kemudian sampai dikeringke lagi sampai bersih. Masya Allah, ini yang keren. Jadi selama kemudian orang berikutnya sholat di situ, jadi bersih, tidak ada najis, maka pahala yang tidak ada batasnya orang yang ngambil itu. Saya bertanya, ketika ngambil telah cecak itu, apakah kita menjadi miskin?
Ketika kita ngambil telak cecak, apa kita juga jadi pegel-pegel? Apakah kita ngambil telak cecak itu kemudian kita terasa capek karena ngambil telak cecak? Kan betul. Kenapa itu tidak pernah dilakukan? Berarti apa? Kita kadang-kadang tidak berpikir yang jauh. Pramila hari ini kita berkumpul, monggo, ya. Dan kebetulan niko Mas Raudi ngendika ibu kan tahun ini kan jadi ibu, panjenengan itu macing ibu nanti tahun ini Mas Raudi. Tahun ini, ya monggo kita keluarga besar yang sama, ya ibu badhe macing, ya monggo kita bantu, ya kita dukung beliau. Karena sudah terputar milih saya kaya apa siji beliau sangat care kalau pengajian sampai ke kampung-kampung yo sergepe ra jamak gitu. Bupati kok sergep layat tekan ngendi-endi kan ra umum ngoten niku ya, tapi beliau rawuh. Ya artinya apa? Dari sisi kebaikan beliau sudah terbukti punya pengalaman ya, kemudian didukung oleh kader yang luar biasa. Dan inilah niat kita yang baik, ya, niat lillahi ta'ala. Mungkin Gusti Allah memberikan ridhonipun sehingga nanti ibu dapat sukses lancar memimpin Sleman menika sehingga menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kebetulan beliau dekat saya beruntung karena ibu saya selalu dibimbing oleh ibu bupati menika. Kalau saya asal jelek bapak anggere pengajian kali Pak Sri ngaten nggih. Jadi dari sisi itu saya kira agama ini sudah jelas untuk beliau. Nah selanjutnya monggo Bapak Ibu kita sudul sekalian. Saya kira nanti Bapak Ibu nanti beliau mungkin Mas Raudi atau beliau atau ada ngendika lagi monggo Bapak saya cukupkan sekian. Sekali lagi monggo kita berbuat baik. Apalagi kalau saya dari Gajah Mada, kebetulan saya wakil dekan di FKH, saya koordinator wakil dekan se-Gajah Mada. Dan saya termasuk yang sosialisasi tes masuk perguruan tinggi yang di UGM. Saya mau cerita dikit lagi, ngaten Pak. Ketika itu nilai yang masuk UGM, kan saya tidak mau UGM paling baik. Cuman saya mau ngatur peran dari orang tua yang berbuat baik, kemudian membantu orang itu keren. Bapak Ibu tahu, persaingan satu kursi itu ternyata tidak persaingan satu angka, tapi di belakang koma. 660,01, 660,012, 660,02, 0,03, 033, 033, 034, 035. Dan tolong atau sekretariat sing ketompo 10.000. Akhirnya apa? Yang berperan, saya pinter ruke, tapi orang tua tadi yang soleh, yang memudahkan orang lain, semoga akan membantu anak keturunan kita. Amin ya robbal alamin. Banyak salah mohon maaf. Boleh kita berdoa dulu ya, supados nanti keluarga besar menikah, para pimpinan, para DPD, Bapak Ibu Bupati dan kita semua dilindungi Allah SWT. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat saming qarib jibut da'wat ya qadiyal hajat. Rabbi fili wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya Allah ya Rabbi, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, leluhur kami, keluarga dan keturunan kami. Ya Allah, jauhkanlah kami dari segala halangan dan ujian sekiranya kami tidak sanggup memikulnya. Jadikanlah hidup kami hidup yang istiqomah, bentuk ketaatan kami kepadamu ya Allah, dan semoga Engkau angkat derajatku di hadapanmu menjadi ahlul jannah ya Allah, ahlul jannah ya Allah, ahlul jannah ya Allah, yang Engkau jauhkan dari cobaan dan musibah sekiranya kami semua tidak sanggup memikulnya. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saestu banyak salah mohon maaf, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tuturakan datang MC.